apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Sunarif dari Forum News Network dan saya bersama dengan Bung Rocky Gerung. Halo Bung Rocky. Yes. Ini baru seperti Anda perkirakan kemarin, baru sehari ini soal vaksin itu sudah mulai bikin heboh lagi gitu ya. Persoalannya memang kemarin orang ribut-ribut menduga bahwa ini vaksinnya pura-pura begitu. Tapi yang paling rame itu salah satu, ini kan duta ya namanya, Raffi Ahmad, itu kan influencer yang diharapkan meyakinkan orang untuk untuk mau divaksin. Tiba-tiba malamnya dia udah kedapatan pesta tanpa masker. Nah ini jadinya pengacara Habib jadi nuntut keadilan karena di situ bukan hanya Raffi, ada Ahok dan sebagainya gitu di sebuah pesta tanpa protokol kesehatan. Ya itu masuk akal dan harusnya begitu perlakuan terhadap terutama kaum pesohor, selebritis gitu. Karena tadi Habib Rizik dipindahkan ke tahanan Bareskrim dalam keadaan sakit itu. Karena soal melanggar protokol kesehatan yang sebetulnya juga absurd karena tidak ada yang dilanggar dalam undang-undang karantina sebetulnya, tapi itu soal hukum tuh. Tapi ini soal perilaku tuh. Habib Rizik menerima risiko itu dan dia ikuti proses hukum. Tapi ini orang-orang yang dianggap sebagai influencer istana justru memperlihatkan arogansi sebetulnya kan. Apalagi kalau disebut sebagai selebriti gitu. Saya kasih catatan dulu soal apa yang disebut selebriti gitu ya. Di dalam dunia entertainment, selebriti itu bukan sekedar jumlah penampilan muka pada publik sehingga dia direkognisi wajahnya. Tapi yang direkognisi itu adalah idenya, itu karakternya. Itu namanya selebritis itu. Orang semacam Oprah Winfrey itu betul-betul selebriti. Karena dia mengedukasi publik dengan kekuatan pikiran. Idenya bagus betul tuh. Sehingga satu waktu si Oprah Winfrey mungkin sedikit disinisin. Anda kok sekarang tampilnya berlebih-lebih apa segala macam. Oprah Winfrey bilang begini nih, saya masih ingat saya baca kesaksian itu tuh. Tidak, saya masih berdiri, kaki saya masih menginjak bumi. Saya hanya memakai sepatu yang agak bagus itu. Jadi dia mulai ledek orang-orang bahwa enggak, saya tetap Oprah Winfrey, saya hanya mengubah cara saya bicara itu. Dalam bahasa Inggris disebut I still have my feet on the ground, I just wear better shoes gitu. Nah sekarang selebritis kita kakinya di langit, tapi otaknya justru di sepatu kan, terbalik dengan Oprah Winfrey. Jadi kita membayangkan apa sebetulnya yang disebut dengan pesohor selebritis itu. Di dalam dunia saya ngajar tentang cultural studies dulu di UI. Saya kasih contoh misalnya selebritis yang buruk tapi terus-menerus dipromosikan. Itu namanya Paris Hilton. Dia nggak punya pengetahuan apa-apa dan nggak punya ide apa-apa. Cuman karena dia kaya, dia bikin produk segala macam, maka dia juga disebut selebritis gitu kan. Bahkan dianggap sebagai selebritis dalam pengertian yang diolok-olok. Disebut selebutan gitu, selebritis yang debutannya dia promosikan sendiri. Jadi kedunguan juga itu adalah bisa diselebritikan, kira-kira begitu kesimpulannya tuh. Nah kita mau lihat misalnya para selebritis Indonesia masuk di dalam pengertian yang betul-betul diyakini punya ide itu. Karena menjadi selebritis artinya paham tentang public policy, paham tentang isu-isu publik tuh. Kan kalau cuma dipoles-poles jadi semacam banyolan kan itu juga selebritis, tapi dalam pengertian tadi yang buruk itu selebutan itu disebut selebutan itu. Olok-olok pers Amerika selalu begitu. Ini selebutan, selebritis tapi dungu gitu kan. Jadi kita ingin agar supaya juga istana merekrut selebritis yang kakinya masih di bumi, tapi dia punya otak yang ada di langit gitu. Jangan terbalik gitu. Kakinya di langit, otaknya di tanah. Nah itu sebetulnya tuh. Sehingga saya masuk akal kalau publik marah sekarang bahwa beberapa selebritis yang disewa negara sebetulnya tidak punya kemampuan untuk memperlihatkan kecerdasan wataknya aja nggak bisa diperlihatkan, apalagi kecerdasan akalnya gitu. Jadi semua mereka sebetulnya yang terpotret oleh kamera sudah lagi pesta
itu sebetulnya adalah selebutan. Jadi selebritis dalam versi dungu itu keterangan akademis ya, saya terangkan itu karena saya pernah ngajar panjang lebar soal begituan. Ya, tapi yang menarik memang kalau kita membaca komentar-komentar netizen ini karena memang itu jadi trending topik. Dan misalnya begitu, ada yang membela, nyatakan bahwa mereka itu semua masuk situ sudah swab test gitu. Jadi di swab, jadi diketahuan bahwa mereka itu negatif yang masuk ke situ gitu karena pesta pribadi. Terus kemudian ada yang menjawab, mereka bilang bahwa itu kalau nggak mau hamil itu pakai kondom, bukan cuma sekedar lihat hasil tes pack-nya begitu. Ini logikanya menurut saya menarik sekali. Ya artinya publik kita udah terlalu cerdas untuk menapis mana selebritis yang punya otak, mana selebritis yang ada otaknya tapi didengkul. Kira-kira begitu yang mau disebutin oleh mereka kan. Karena kita semua baca di dalam semua riset internasional hubungan antara efikasi dari vaksin itu dan penularan kembali itu justru tidak berbanding langsung tuh. Nah karena itu prosedur-prosedur yang seharusnya dia pahami sebagai selebritis kan dia mesti lebih paham dari publiknya kan. Itu dia nggak pahami ternyata. Jadi terlihat kedunguan menganggap begitu divaksin, begitu di swab negatif maka udah bebas itu. Jadi ini sebetulnya kayak orang hanya ingin dapat sensasinya, tapi substansi dari vaksinasi itu dia nggak dapat. Ini satu paket lagi dengan banyak kritik yang diberikan oleh dokter ahli vaksin lain atau epidemiologis lain yang tidak percaya bahwa jarum suntik itu caranya benar segala macam. Jadi ini drama yang benar-benar berlanjut, akan terus berlanjut tuh. Siapa tadi dokter itu? Apa saya dengar tadi dokternya ada surat apa itu? Ya. Ada surat terbuka itu memang dokternya Dr. Taufik ini. Kalau nggak salah dia ini yang sebelumnya juga pernah mempublikasikan sebuah riset yang katanya dia dilakukan bahwa dia menyebut Sinovac ini vaksin yang paling lucu. Ini dokter asal Cirebon nih. Iya itu saya bahkan diterangkan itu posisi alat suntik segala macam itu bahwa itu speed buat buat vaksin itu harus yang 3 cc apa, jangan pakai yang 1 cc itu. Jadi betul-betul orang perhatikan prosedur vaksinasi ini karena orang ingin cegah kegagalannya itu. Karena isu bahwa betul-betul Sinovac itu buruk efikasinya tuh. Jadi bahkan dokter-dokter itu memperhatikan cara tangan presiden dipegang, jarumnya dimasukkan segala macam tuh. Itu salah speed, mungkin speed 1 cc. Jadi kita masuk lagi di dalam olok-olok sebetulnya yang disebabkan oleh kekonyolan istana sendiri. Karena dramanya mau dipamerin, skenarionya udah bagus lengkap, tapi GR-nya nggak dilakukan, general rehearsal-nya nggak dilakukan, sehingga pemainnya itu berantakan kan. Jadi orang akhirnya dapat tontonan yang buruk lagi. Padahal presiden berupaya untuk meyakinkan bahwa vaksin itu halal dan apa disebut itu di belakangnya ada banner kan bahwa itu vaksin yang benar dan halal apa sih apa halal dan aman aman dan halal, tapi kemudian yang ditangkap ya aman halal tapi dungu kan begitu kan jadinya kan. Karena itu kemudian ini selebritisnya yang mempromosikan kata belakangan kan dianggap dia tapi dungu. Karena setelah itu hura-hura sama siapa Ahok apa lagi, kenapa pula si Ahok ada di situ. Jadi sekali lagi ini benar-benar ditonton oleh rakyat bahwa drama yang dipersiapkan secara sangat mahal ternyata hanya banyolan tingkat gorong-gorong sebetulnya yang dipamerkan itu. Nah ini sekarang kita beranjakan soal hukumnya begitu, karena Raffi Ahmad itu kemudian minta maaf. Ya kan? Kemudian seperti kita bicarakan tadi di awal, akhirnya pengacara Habib Rizik Syihab minta dong diperlakukan yang sama Ahok juga dengan Raffi gitu. Iya memang harusnya. Kan supaya terlihat bahwa nggak ada proteksi terhadap kesalahan orang itu. Habib Rizik juga udah minta maaf dan dia udah bayar bahkan dendanya tuh. Coba ini pakai aja prosedur yang sama, didenda dulu, lalu diperiksa. Habib Rizik tadi diperiksa 12 jam apa berkali-kali dalam urusan yang sama itu karena melanggar protokol. Ini melanggar protokol, problemnya sama. Dan
lakukan aja so fairness itu kan, karena rakyat hanya ingin melihat ada keadilan dihasilkan dari istana tuh. Jangan sekedar jarum suntiknya yang dipamerin, tapi jarum pikiran sehatnya juga harus ditujukan. Bahwa kalau pikirannya sehat, maka semua yang melanggar protokol itu harus diperlakukan sebangun dengan yang dialami oleh Habib Rizik gitu. Kan itu cara orang merelaksasi diri dari kejengkelan terhadap ketidakadilan sebetulnya. Kalau nggak ya orang pendam dendam lagi kan, dan anggap ya pemerintah memang benar-benar mengincar Habib Rizik dan mengeluk-elukkan yang lain itu, atau memaafkan yang lain. Ya, saya kira kalau soal-soal begini ini tidak diberesin dulu oleh pemerintah, itu saya kira pemerintah akan kesulitan untuk meyakinkan publik ya. Padahal kan seperti sejak awal kita selalu menyatakan bahwa kita itu sepakat bahwa memang kita tidak boleh memaksa soal vaksin, tetapi kita juga sepakat bahwa ini salah satu jalan untuk mengakhiri epidemi. Tapi nggak tepat lah kalau disebutnya mengakhiri, tapi salah satu jalan mengurangi dampak dari penyebaran virus ini kan dengan vaksin itu. Ya, dan jalan ini pameran tadi pagi itu, kemarin pagi itu hanya ditonton oleh New York Times, oleh CNN, internasional segala macam, dan diolok-olok lagi Indonesia kan. Jadi bagaimana mungkin rakyat Indonesia itu ingin duduk tekun mendengarkan keterangan para medis istana dan berupaya untuk menahan diri, tapi kemudian yang diperlihatkan adalah paradoksnya itu. Presiden tidak mampu untuk memberi keyakinan pada PDIP, sehingga sebagian besar PDIP mungkin menganggap bahwa ya perintah diam-diam dari Ibu Mega jangan divaksin. Kan bisa tafsirnya begitu, karena sampai sekarang ya, Dr. Ripka itu tetap ngotot bahwa dia menganggap ada yang keliru tuh. Dan keterangan Dr. Ripka di DPR kemudian diikuti oleh pakar-pakar, termasuk dokter yang dari Cirebon itu, yang menganggap bahwa ada prosedur yang salah, ada macam-macam itu. Jadi kita tahu bahwa vaksinasi itu adalah urusan publik itu, menyangkut kesehatan publik. Karena itu detailnya harus dimengerti oleh publik. Kalau dipaksakan itu artinya berarti ada permainan luar biasa di istana, sehingga tiba-tiba berita masuk Gubernur Banten sudah menyiapkan fasilitas karena itu akan dilakukan penyuntikan massal mulai besok segala macam tuh. Jadi nggak jelas juga yang mana tuh. Apakah para medis duluan atau penegak hukum duluan, aparat kepolisian, atau sekaligus rakyat. Jadi nggak jelas tuh. Sampai di daerah tuh orang nggak jelas siapa yang mesti dahulu divaksin tuh. Mungkin para menteri berharap oke, supaya publik lupa kita yang paling belakangan tuh. Padahal sebetulnya urutannya ya lakukan. Setelah presiden ya kabinet yang mesti lakukan kan. Supaya terlihat konsistensi itu tuh. Itu. Jadi tetap ini kekonyolan yang dipamerkan inilah kekonyolan demi kekonyolan tuh. Minta maaf terhadap kekonyolannya, oke, orang anggap ya ini anak selebritis yang nggak ngerti apa-apa itu yang dangkal gitu kan. Ya udah, tapi kedangkalan itu berakibat pada kepercayaan orang terhadap cara pemerintah memilih cara-cara komunikasi. Dan ini cara komunikasi buruk itu memang dari awal sudah terlihat dan nggak dirubah-rubah oleh pemerintah. Akibatnya yaitu seperti selebritis barusan yang konyol itu. Dan kemudian kita juga membaca pernyataan dari Menteri Hukum dan HAM yang berbeda pendapat dengan Wakil Menteri sebelumnya. Kan Wakil Menteri sebelumnya menyatakan bahwa Wakil Menkumham yang profesor dari UGM itu menyatakan bahwa orang bisa dipidana kalau menolak vaksin. Tapi kemudian Menteri Hukum dan HAM-nya juga menyatakan oh tidak, nggak bisa dipidana dan sebagainya. Ini kan jadi publik sendiri tak semakin bingung gitu. Jadi mana yang didengar, dan paling mungkin banyak kan akhirnya berpikir lebih aman nggak dengar dua-duanya gitu karena sama-sama membingungkan. Ya itu artinya sebetulnya mesti ada satu yang benar gitu. Dipidana apa nggak dipidana, nggak mungkin dua-duanya salah. Artinya kalau satu yang benar, yang satu dungu kan, atau sebaliknya kan. Jadi satu di antara mereka pasti dungu. Kan itu cuma itu kesimpulannya kan. Memberitahu statement yang bertentangan ya cuma itu akibatnya. Nanti orang marah lagi, kok ya memang dungu karena mesti ada yang salah. Itu masa dua-duanya benar. Yang satu bilang boleh dipidana, tapi juga nggak boleh dipidana. Ya udah itu. Nah, jadi sebenarnya dari sejak awal kita sudah
nengarai gitu. Problem sih yang paling serius itu ada problem komunikasinya, dan komunikasi ini berkaitan dengan tidak adanya koordinasi di istana maupun di pemerintahan kan. Iya, padahal kita baca ada peraturan presiden atau peraturan pemerintah yang sudah mendefinisikan ternyata dari tahun lalu bahwa ini bencana nasional. Kan udah disebut begitu tuh, walaupun disebut bencana non alam, tapi statusnya adalah bencana nasional itu. Jadi koordinasi dan keseriusan pemerintah itu harus di dalam kondisi kebencanaan itu kan. Ini benar-benar dipermainkan kan. Kalau bencana ngapain mesti pakai selebritis untuk nangani bencana? Itu nggak ada gunanya. Selebritis itu bukan influencer dalam soal bencana. Itu buat joke-joke dungu ya boleh aja tuh, buat bikin apa namanya itu stand up komedi yang sebetulnya slapstick. Jadi pemerintah memang ikut dungu juga, atau memang kedunguan itu berawal dari pemerintah, sehingga kejelasan informasi, strategi, bahkan penanganan kasus-kasus kecil semacam ini itu tidak diperhatikan detailnya, teman. Jadi komorbidnya tetap menempel, yaitu kedunguan. Sekarang komorbidnya adalah kedunguan sebetulnya. Oke, Bung Rocky, jadi baru itu bukan baru sehari ya sebenarnya. Jadi paginya disuntik, malamnya sudah heboh seperti itu. Kita tidak bisa membayangkan ini kelanjutannya bagaimana, karena sebenarnya setelah Raffi ini banyak sekali kemudian para selebriti yang dikerahkan juga untuk menerima vaksin. Karena itu mesti ada semacam sekolah selebriti gitu. Kita bikin aja kursus menjadi selebriti itu. Menjadi selebriti artinya paham tentang public issue. Bahkan dia mesti mampu bicara global culture, global politics, prinsip hukum. Karena dia berhubungan dengan kamera publik. Jadi sebetulnya nggak ada tapisan orang menjadi selebritis yang seharusnya berjalan di koridor of fame, ini sekarang dia berjalan di koridor of shame gitu kan, koridor yang memalukan sebetulnya kan. Jadi ini benar-benar udahlah, kita mau komentar apa kalau memang itu satu paket dengan cara pemimpin negara ini mengelola negara, yaitu dengan selebriti kan. Seringkali para pemimpin negara, istana itu kan memperlihatkan selebritinya itu, selebrisasinya itu, daripada maksud dari satu peristiwa. Jadi dibungkus dengan selebrasi, akibatnya orang dapat kesan palsu terhadap isi peristiwa itu. Jadi ya udah, kekacauan itulah yang terjadi, sehingga harapan orang juga anggap ya udahlah, kita suka-suka aja tuh. Ya, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Jadi kita sementara bersuka-suka, bukan berarti bersuka-suka tanpa menjaga protokol gitu, tapi bersuka-suka dalam bentuk yang berbeda, gitu, menertawakan kedunguan yang Anda sampaikan tadi. Nah, itu dia tuh. Jadi yang dipertontonkan dalam 24 jam ini adalah Festival of Stupidity itu.